Bab 1263. Ikan dan burung. Keheningan ini sama seperti saat mereka mengucapkan selamat tinggal saat terbang menjauh dari Penglai. Sudah 100 tahun berlalu, tapi pemandangan ini masih sama. Wang Lin terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Entah itu karena dia mengatakan yang terbaik adalah jika mereka melupakan satu sama lain, atau bagaimana dia menemukan gelang Li Qianmei. Wang Lin tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Gelang itu telah menyelamatkan nyawa Wang Lin di alam 7 warna. Dia akan membalas kebaikan ini, tapi tidak ada perasaan khusus dalam pembayaran ini. Hatinya sudah mati dan hanya bisa menahan limuan, kecuali saat dunia dihancurkan, kecuali saat kematian, mungkin dia akan memilih jalan lain. Namun, saat ini dia tidak bisa melakukannya. Atau lebih tepatnya, Li Qianmei belum benar-benar memasuki hatinya. Wang Lin hanya mengagumi Li Qianmei sebagai sesama kultivator. Hanya kemunculan gelangnya dan lika-liku nasib yang membuat kekaguman ini menjadi sedikit rumit. Wang Lin bahkan merasa keunggulan Li Qianmei tidak seharusnya diperlihatkan padanya. Mereka hanya mengenal satu sama lain melalui 3 pertanyaan, dan selain itu, mereka tidak tahu apapun tentang satu sama lain. Mereka tidak memiliki beberapa tahun yang dihabiskan di lautan setan, ratusan tahun penantian di sekte langit awan, tidak ada kejutan karena meninggal karena usia tua di lembah, dan tidak ada musik yang menemani Wang Lin selama 2000 tahun hidupnya, penanaman. Juga tidak ada raungan menyakitkan dari Wang Lin yang mengejutkan dunia ketika utusan surga tiba. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Ini adalah sebuah janji, ini adalah janji Wang Lin kepada seorang wanita. Itu sebabnya Wang Lin tetap diam menghadapi Li Qianmei. Hati Wang Lin terasa rumit terhadap Li Qianmei. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Bisakah kamu duduk bersamaku sebentar?" Dia sedang duduk di rumput di halaman. Cahaya bulan menyinari dirinya, membuatnya sangat cantik dan memikat. Wang Lin diam-diam duduk di samping Li Qianmei sambil melihat cahaya bintang terang di langit malam dan cahaya bulan yang menawan. Saat dia duduk di sana, aroma dari tubuh Li Qianmei memasuki hidungnya, dan dia tampak rileks. "Selama 100 tahun ini, apakah kamu baik-baik saja?" Li Qianmei menundukkan kepalanya saat tangannya memainkan sehelai rumput sehingga menjerat jarinya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Baiklah. Apakah kamu melihat lukisan itu?" Li Qianmei tersenyum sambil menatap Wang Lin. Ada implikasi indah di balik ketenangannya. Tatapan Wang Lin tertuju pada wajah Li Qianmei, lalu dia dengan cepat menarik pandangannya tetapi tidak berbicara. "Terima kasih atas hartamu. Ia menemaniku di medan perang selama 100 tahun yang sepi ini." Li Qianmei berkata dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Wang Lin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. "Dalam beberapa hari, aku harus pergi." Li Qianmei memandang Wang Lin. Matanya tampak bergetar, tetapi tatapannya bahkan lebih tegas. Dia masih menatap Wang Lin, tetapi jari-jarinya tampak semakin menjerat rumput. Seolah-olah apapun yang terjadi, jari-jarinya tidak ingin melepaskan diri. Wang Lin diam-diam merenung sebelum berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Li Qianmei tersenyum dan mengedipkan mata. "Saya pikir kamu menjadi bisu." Wang Lin tersenyum pahit dan diam-diam menggelengkan kepalanya. "Kamu bilang kamu akan mengirimku pergi terakhir kali, tapi jika aku tidak kembali untuk mencarimu, kamu tidak akan mengirimku pergi."
Mata Li Qianmei tampak semakin bergetar, tapi dia masih menatap Wang Lin. Wang Ling menghindari tatapan Li Qianmei saat dia melihat ke depan dan berbisik, "Kali ini aku akan mengirimmu pergi." Ada kepahitan di wajah Li Qianmei. Dia memandang Wang Lin dan merasa dia berada sangat jauh. Meskipun dia berada tepat di sampingnya, dia merasa dia berada jauh. Sejauh ini tidak ada kekuatan yang bisa mendekatkannya. Bagaikan ikan yang memandangi burung di langit. Ia meneteskan air mata di dalam air, tetapi burung itu tidak dapat melihat, karena yang memisahkan mereka adalah permukaan air yang tidak dapat dipecahkan. Jika burung itu kebetulan mendarat di tepi sungai dan melihat ikan di dalam air, ia mungkin akan berhenti sejenak sambil memandangi ikan tersebut, namun ia akan segera membuka sayapnya dan pergi. Hal ini akan menyebabkan riak pahit bergema di permukaan air, sehingga mempengaruhi tubuh ikan. Setelah aku pergi kali ini, akan memakan waktu lama sebelum aku bisa kembali, atau aku mungkin tidak akan pernah kembali, Li Qianmei berbisik di telinga Wang Lin, membuatnya semakin diam. Saya seorang yatim piatu. Guru menjemput saya. Pergi ke medan perang di Sekte Iblis adalah takdirku. Jika saya tidak pernah kembali, saya harap Anda ingat, Li Qianmei melingkarkan jarinya di sekitar rumput. Jari-jarinya gemetar dengan lembut, menjadi semakin erat. Dia tidak memberitahu Wang Lin bahwa sosoknya menjadi lebih jelas di hatinya. Dia tidak memberitahu Wang Lin bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya saat terluka parah untuk mendapatkan kembali pena emas itu. Dia tidak memberitahu Wang Lin tekanan macam apa yang dia tanggung untuk datang ke sini. Tubuhnya yang lemah tidak dapat menahan tekanan ini. Hanya orang mati yang bisa meninggalkan medan perang di Sekte Iblis, dan dia menahan tekanan dari Sekte Penghancur Surga, Sekte Iblis, dan pertempuran 100 tahun, namun masih memutuskan untuk pergi di tengah jalan untuk menemui seseorang yang jauh darinya. Dia juga tidak memberitahunya bahwa karena kepergiannya, ada banyak suara ketidakpuasan yang berbeda di Sekte Penghancur Surga. Ada juga kecaman di Sekte Iblis karena kepergiannya. Dia juga tidak memberitahu Wang Lin bahwa kepergiannya berarti dia telah kehilangan kesempatan untuk benar-benar memasuki Sekte Iblis dan menerima ajaran mereka. Dia tidak mengatakan semua ini, jadi Wang Lin tidak menyadarinya. Ketika saya masih kecil, saya menemukan bahwa saya berbeda dari orang lain. Rambutku berwarna biru. Tak seorang pun di lautan awan memiliki warna rambut seperti ini. Aku masih ingat bagaimana teman bermainku sering menertawakanku ketika aku masih kecil. Li Qianmei dengan lembut berkata dengan kepahitan di matanya saat dia mengingat masa kecilnya. Saya berkultivasi sangat keras, dan guru memurnikan banyak pil untuk saya. Dengan pil ini, saya dapat mencapai tingkat kultivasi saya saat ini. Kultivasi saya diberikan kepada saya oleh guru, oleh Sekte Penghancur Surga. Saya harus pergi ke medan perang. Itulah takdir saya. Li Qianmei tidak mengendurkan tangannya yang terjerat rumput. Sebaliknya, dia mencabut rumput itu sehingga masih tersangkut di jari-jarinya. Dia berdiri dan menggerakkan rambut birunya. Dia memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Jika suatu hari aku tidak lagi di sini, akankah kamu ingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang dengan cepat lewat?" Mendengarkan ini, Wang Lin merasakan sengatan, rasa sakit di hatinya. Wajahnya sedikit pucat saat dia menatap Li Qianmei dan mengangguk dengan lembut. "Aku akan." Li Qianmei mengungkapkan senyuman, tapi ada sedikit kesedihan dalam senyuman ini.
Dia memandang Wang Lin seolah-olah dia ingin mengukirnya sepenuhnya dalam ingatannya, atau menghapusnya sepenuhnya dari ingatannya. Ada jarak yang sama dengan pergi dan melupakan, tak terukur dan sama jauhnya. Seperti ketika ikan-ikan di dasar danau melihat burung itu pergi. Ia berjuang untuk melompat keluar dari air sehingga tidak lagi terhenti oleh penghalang itu. Namun, ia hanya sekilas melihatnya sebelum jatuh kembali ke dalam danau. Wang Lin menatap Li Qianmei, dan kepahitan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia samar-samar mengingat kembali ketika dia membuka gerbang manik penentang surga dan melangkah masuk. Seolah-olah dia telah melihat kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya, dia melihat dirinya menjadi seekor burung. Dalam ingatannya yang kabur, ia seakan teringat bahwa sebagai seekor burung, ia pernah tertarik dengan seekor ikan berwarna cerah di danau. Dia mendarat di sebelah danau dan dengan hati-hati melihat ikan itu. Pada saat itu, ikan di danau juga melihatnya. Ditemani sinar bulan, desahan Li Qianmei seperti angin sepoi-sepoi. Itu menyebar ke seluruh halaman dan secara bertahap menghilang bersama sosoknya. Melihat punggung Li Qianmei di bawah sinar bulan, Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." "Mengapa kamu berterima kasih padaku?" Li Qianmei berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Ekspresinya masih tenang. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gelang muncul. "Itu menyelamatkan hidupku sekali." Saat dia melihat gelang itu, ketenangan yang dia gunakan untuk menutupi dirinya runtuh. Dia melihat gelang itu, tertegun, dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Saat ini, dia menjadi sangat cantik. Li Qianmei berkedip dan dengan lembut berkata, "Saya ingat, saya membuangnya. Saya tidak sengaja mengambilnya nanti." Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Bahkan dia sendiri tidak percaya ketika mengatakannya. "Oh, jadi kamu tidak sengaja mengambilnya." Ada senyuman di tatapan Li Qianmei saat dia mengangguk. "Aku mengembalikannya padamu." Wang Lin tahu bahwa Li Qianmei telah salah paham, tapi ini adalah kesalahpahaman yang sulit dijelaskan. Wang Lin bangkit, memegang gelang itu, mencoba mengembalikannya ke Li Qianmei. "Kamu mengambilnya. Jika kamu mengembalikannya kepadaku, aku akan membuangnya lagi." Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin dan pergi. "Ingat, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengirimku pergi." Kata-kata Li Qianmei tiba dengan lembut. Tubuhnya perlahan menghilang di bawah sinar bulan saat dia kembali ke kamarnya di halaman. Sambil memegang gelang itu, Wang Lin melihat keluar. Setelah sekian lama, dia menyimpannya, dan pandangannya tertuju keluar halaman. Ada wanita lain berdiri di sana. Wanita ini sangat cantik, dan dia juga melihat Wang Lin. Dia tampak suram dan kesepian di bawah sinar bulan, dan mereka saling menatap. Tatapan ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah kembali ke planet Suzaku dan kembali ke sekte Heng Yue. Ketika seorang wanita bernama Liu Mei yang terlahir dengan akar roh air melihat kekerumunan dan melihat seorang pemuda bernama Wang Lin. Bab 1264. Untuk mengetahui, tatapan Wang Lin dan Mu Bingmei bertemu di seberang pintu halaman yang terbuka. Pintu ini seperti selokan yang tidak bisa diseberangi, dan keduanya terdiam di bawah sinar bulan. Keheningan ini berbeda dengan saat dia bersama Li Qianmei, tapi dia tidak tahu persis apa bedanya. Tampaknya dalam kehidupan Wang Lin, selain Li Muan,
Juga akan ada seseorang bernama Liu Mei atau Mu Bingmei yang menemaninya. Planet Suzaku seperti ini. Alhaven seperti ini, sekarang, di lautan awan, masih ada seperti ini. Di bawah keheningan ini, Mu Bingmei menundukkan kepalanya dan perlahan berjalan ke depan. Dia melangkah melewati pintu dan memasuki halaman, berhenti 10 kaki dari Wang Lin. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mu Bingmei mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam. Suaranya agak serak. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Mu Bingmei, dan tatapannya tenang. Perasaan rumit dari masa lalu telah hilang, seolah-olah yang dia lihat adalah seorang teman yang terasing. Wang Lin dengan tenang berkata, banyak hal di dunia ini yang sulit diprediksi. Wajah cantik Mu Bingmei menampilkan keindahan yang mempesona di bawah sinar bulan. Kecantikan ini mengandung temperamen yang mulia, dan itu adalah aura yang secara alami dia miliki sebagai brilliant void scientist selama bertahun-tahun. Tidak ada wanita yang pernah ditemui Wang Lin dalam hidupnya yang bisa dibandingkan dengan Mu Bingmei. Dia seperti peri yang seharusnya tidak ada di dunia yang secara tidak sengaja turun ke dunia ini. Sulit diprediksi, ada sedikit kepahitan di wajah Mu Bingmei. Mengapa kamu datang ke Cloud Sea? Wang Lin memandang Mu Bingmei. Meskipun dia telah memberinya rasa sakit yang tak ada habisnya, dia telah membekas dalam benaknya. Dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakannya. Namun, Liu Mei adalah milik wanita ini, dan Liu Mei terus bersamanya. Kadang-kadang bahkan Wang Lin tidak tahu apakah dia adalah Liu Mei atau Mu Bingmei. Namun, semua ini tidak penting. Ketika Wang Lin meninggalkan Alliance Star System, dia telah mengakhiri semua perselisihan dengan wanita ini. Bahkan jika angin itu kembali, tidak akan pernah mempengaruhi hatinya. Apakah kamu mengenal seseorang bernama Tuo Shen, Dewa Kuno? Mu Bingmei memandang Wang Lin. Ada sedikit kepahitan dan juga rasa khawatir yang mendalam di matanya. Tuo Shen. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah, menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia melarikan diri. Tentara Alhaven runtuh. Dia membunuh banyak petani, dan mereka harus mundur kembali ke Alhaven. Mereka tidak lagi berani memasuki aliansi. Alhaven memiliki seorang kultivator kuat bernama Master Lufu. Dia menghindari sistem bintang aliansi dan tidak berani melawan Tuo Shen. Kata-kata Mu Bingmei tenang, tapi isinya mengejutkan Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat aura di dalam dirinya memadat. Dia seperti gunung berapi yang siap meledak. Namun, kata-kata Mu Bingmei tidak berakhir, dia belum selesai menceritakan semua berita itu kepada Wang Lin. Wilayah Sekte Mayat ditemukan oleh Tuo Shen. Raja dari Sekte Mayat jatuh, dengan banyak korban tewas dan terluka. Mayat Sekte hampir hancur. 4 Sekte Ilahi menderita kematian yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan Tuo Shen. Meskipun budidaya Azure Dragon Divine Emperor adalah surgawi, dia tetap bukan tandingannya. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Semua sisa aliansi budidaya dihancurkan dan disebarkan oleh Tuo Shen, hanya markas besar aliansi yang karena alasan tertentu tidak menarik Tuo Shen dan tetap aman. Murid Wang Lin menyusut. Kejutan yang ditimbulkan oleh berita itu terlalu besar. Itu seperti kereta seberat berton-ton yang langsung menuju ke arahnya. Dia tidak mengira kebangkitan Tuo Shen akan memicu badai seperti itu di aliansi. Alam surgawi hujan yang paling kamu pedulikan tidak rusak. Tuo Shen memang pergi, tapi dia dihentikan di luar oleh Qin Lin.
Mereka tampaknya mencapai kesepakatan dan kemudian Tuo Sen pergi. Mo Bingmei menggigit bibir bawahnya saat dia berbicara. Kamu benar. Jika Ruer memilih untuk tinggal bersamaku, dengan tingkat kultivasinya, akan sulit baginya untuk melarikan diri hidup-hidup. Alam kekosongan cemerlang sudah tidak ada lagi, semua pembudidaya di dalam mati dalam pertempuran. Bahkan penjaga itu mati bagi Tuo Sen sebagai imbalan atas kesempatanku untuk melarikan diri, tubuhku roboh. Apa yang Anda lihat sekarang adalah yang baru saja saya reformasi. Tingkat kultivasi saya telah menurun drastis. Jika saya ingin kembali ke puncak, itu akan memakan waktu. Gelombang dalam pikiran Wang Lin akhirnya tenang. Dia sudah siap secara mental untuk penampilan Tuo Sen. Namun, mendengar kata-kata Mo Bingmei, dia masih terkejut. Sebagai Brilliant Void Scientist, saya memiliki warisan Brilliant Void Realm. Puluhan ribu tahun yang lalu, Brilliant Void Scientist sebelumnya menyelamatkan kepala tetua dari Sekte Dewa. Kepala tetua berhutang budi pada kita, jadi aku menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri ke sini. Saya ingin pergi ke Sekte Dewa dan menggunakan kekuatan mereka untuk membantu saya pulih. Suara Mo Bingmei rendah ketika suaranya tiba-tiba bergetar. Yang menyebabkan tubuhnya gemetar adalah Wang Lin. Wang Lin berjalan maju dan mendekati Mo Bingmei. Jarinya membentuk pedang dan bergerak seperti kilat, mengincar area di antara alisnya. Mo Bingmei tidak mengelak. Setelah beberapa saat terkejut, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia sepertinya mengingat sesuatu tetapi tidak yakin saat dia membiarkan jari Wang Lin mendarat di antara alisnya. Pikiran Mo Bingmei bergemuruh seperti orang gila, dan suatu saat, aura dengan cepat berputar di antara alisnya. Aura dewa kuno yang pekat keluar dari pusaran ini. Aura ini sangat kuat. Orang luar tidak bisa mendeteksinya, tapi Wang Lin bisa merasakannya dengan jelas. Ekspresinya suram saat dia melihat ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wajah Mo Bingmei tidak berdarah saat dia berdiri kaget. Wajahnya dipenuhi kesedihan saat dia mundur beberapa langkah. Seolah-olah dia kehilangan seluruh kekuatannya. Sangat menyesal. Maaf. Mo Bingmei menggigit bibirnya saat dua garis air mata kristal jatuh di sudut matanya. Pada akhirnya dia, tetaplah seorang wanita. Niat awalnya adalah memberitahu Wang Lin segalanya agar dia bisa bersiap. Dia khawatir tentang keselamatan Wang Lin, dia ingin dia mengetahui semua ini sehingga dia bisa segera pergi. Niatnya baik. Setelah aku tiba di Cloud Sea, aku memeriksa tubuh dan jiwa asalku berkali-kali tanpa menemukan apapun. Tubuh ini baru saja terbentuk, dan saya memeriksa setiap inci jiwa asal saya. Wang Lin menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat wajah Mo Bingmei yang pucat dan menangis serta penyesalan di matanya, dia menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya pribadi melihat kultivator langkah ketiga Alheaven, Master Lu Fu, dikalahkan dan hampir mati. Dengan kekuatan Tuo Sen, jika dia ingin meninggalkan jejak pada Anda yang tidak dapat Anda deteksi, Anda tidak akan dapat menemukannya." Suara Wang Lin lembut. Dia secara alami melihat niat baik Mo Bingmei. Mo Bingmei tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Wajahnya pucat pasi. Selain itu, karena Tuo Sen meninggalkan jejak dewa kuno padamu, itu sama saja dengan mengirimiku tonik. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya meraih Mo Bingmei. Aura dewa kuno saling menarik dan jejaknya terbang ke arah Wang Lin.
Ketika mendekati Wang Lin, bintang muncul di antara alisnya. Jejak itu kemudian diserap ke dalam bintang keenam. Dalam pikirannya, Tuo Shen tiba-tiba muncul dan meraung, namun tubuh dewa kuno Wang Lin segera muncul. Ini adalah sebuah melahap dan penyerapan. Meskipun Tuo Shen kuat, dia tidak meninggalkan banyak aura pada Mu Bingmei. Sesaat kemudian, Wang Lin menyerapnya. Secara tak terduga membuat bintang keenamnya menjadi lebih stabil. Sebelum dia meninggalkan aliansi, dia meneriakkan namamu, mencarimu. Dia bahkan datang ke Cloud Sea tetapi tidak dapat menemukanmu. Mu Bingmei menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Mu Bingmei dan berkata, "Apakah kamu tahu kapan dia datang ke Cloud Sea?" Mu Bingmei merenung sedikit dan dengan lembut berkata, "Saya tidak tahu waktu pastinya. Saya berkultivasi dengan pintu tertutup, memulihkan tubuh saya, tetapi seharusnya tidak lebih dari 100 tahun." 100 tahun. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai merenung. Wang Lin menghabiskan sebagian besar 100 tahun terakhirnya di tempat aneh itu. Dia samar-samar menyadari bahwa lokasinya mirip dengan formasi alam tertutup. Tuo Shen pasti belum menemukan auraku di alam tertutup. Jika saya jadi dia, saya akan bertanya-tanya apakah saya meninggalkan alam tertutup, dan pada saat itu, saya berada di tempat yang berhubungan dengan formasi alam tertutup. Ketika Tuo Shen mencoba menerobos, dia menyadari auraku, akibatnya, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Jika Tuo Shen masih berada di alam tertutup, tidak mungkin dia tidak datang mencariku, karena aku telah meninggalkan alam 7 warna selama beberapa bulan. Sejauh ini, dia masih belum datang, jadi, saya hampir dapat menyimpulkan bahwa Tuo Shen menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memasuki alam luar. Saat Wang Lin mengetahui apa yang terjadi, raungan marah bergema di seluruh sistem bintang kuno. Ada dewa kuno raksasa yang keluar dari klan kuno sambil mengaum dengan marah. Di belakangnya ada kekacauan berdarah. Ini sudah menjadi klan kuno ke-9 yang dia hancurkan. Dia masih belum dapat menemukan jejak Wang Lin di sistem bintang kuno, yang membuat Tuo Shen hampir gila. Namun, sesaat setelah dia menghancurkan klan ini, pikirannya bergetar. Dia jelas merasakan jejak yang ditinggalkannya pada Brilliant Void Scientist mendeteksi aura Wang Lin. Penemuan ini membuat ekspresi Tuo Shen menjadi jelek, dan badai pun meletus di tubuhnya. Kamu berada di alam tertutup. Bagaimana Anda bisa berada di alam tertutup? Aku jelas-jelas mencari di sana berkali-kali. Tuo Shen meraung seperti orang gila, tetapi saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk menerobos formasi alam tertutup lagi dalam waktu dekat. Bab 1265, Perubahan Mengejutkan. Mu Bingmei pergi. Dia datang untuk memberitahu Wang Lin apa yang terjadi di aliansi. Tidak ada pembicaraan lain di antara mereka, seolah-olah dia tidak ingin menyebutkannya dan dia tidak ingin membicarakannya. Sebelum dia pergi, sosok Mu Bingmei di bawah sinar bulan berhenti di luar halaman. Dia berhenti sejenak dan tidak berbalik tetapi membisikkan sesuatu. Li Qianmei cukup bagus, namun, kamu tetap tidak bisa melupakan adik Wan Er. Aku yakin jika adik Wan Er terbangun, dia tidak ingin melihatmu kesepian selama ribuan tahun. Aku tidak ingin melihatmu kesepian selama ribuan tahun. Aku tidak ingin melihatmu kesepian selama ribuan tahun. Ingin melihatmu seperti ini juga. Setelah hari ini,
Saya akan menuju ke Sekte Dewa untuk memulihkan diri dan mungkin tidak akan meninggalkan budidaya tertutup selama 1000 tahun. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dalam 1000 tahun. Namun, Wang Lin, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Saya Liu Mei, Ibu Wang Ping, saat saya melepaskan diri dari alam kekosongan cemerlang, saya akan menemani Wang Ping melalui siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi ibu sejati, gumam Mu Bing Mei sambil perlahan berjalan pergi. Hati daunnya berangsur-angsur menuju penyelesaian setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Domain 1000 ilusi kejam, domain 10.000 ilusi iblis, pada akhirnya, perlahan berubah. Di antara Brilliant Void Scientist, hanya satu orang yang pernah berhasil dalam mantra yang diwarisi oleh Brilliant Void Scientist, dan yang lainnya gagal. Mu Bingmei telah mengambil jalan pintas dengan menggunakan avatar tetapi gagal dengan Liu Mei. Hati daunnya tidak lengkap sehingga retakan muncul pada mantra terkuat dari alam kekosongan cemerlang. Retakan ini adalah Liu Mei, juga Wang Lin, tetapi terlebih lagi Wang Ping. Namun, pada saat ini, karena Mu Bingmei telah mengalami segalanya sejauh ini, dia tidak lagi menghindari celah itu. Dia memilih untuk menghadapinya, menerimanya. Karena perubahan inilah daunnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Kekejaman dan kasih sayang adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Berkultivasi, jika seseorang menggunakan kekejaman surga untuk mengolah dao, hasil akhirnya tidak akan cukup baik untuk disebut dao. Ketika seorang kultivator memiliki sedikit rasa sayang, mereka akan dapat menggunakannya untuk menentang dao. Hal ini memungkinkan kultivator memiliki sesuatu yang berharga untuk dijaga sehingga mereka bersedia berjuang melawan dunia. Retakan di hati Dao Mu Bingmei sudah berisi sosok Wang Lin. Ketika cara berpikirnya berubah dan daunnya berangsur pulih, sosoknya menjadi jejak di bawah wilayah kekuasaannya yang kejam. Mengambil jejak ini, daunnya telah memasuki jalur menuju penyelesaian. Di dalam halaman, di bawah sinar bulan, ada wewangian dari dua wanita berbeda yang menemani Wang Lin. Dia berdiri di sana di bawah sinar bulan, merenung dalam waktu yang lama. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Persaingan antara sekte peringkat 8 semakin dekat, dan sudah waktunya untuk berangkat. Mu Bingmei meninggalkan sekte abadi bersama Wang Sanshan. Wang Sanshan menerima kabar dari gurunya untuk segera kembali ke sekte dewa. Sekte abadi secara alami tidak berani menghentikan mereka. Sebelum mereka pergi, Mu Bingmei tidak berbalik. Dia bangga. Dia adalah Brilliant Void Scientist. Alam kekosongan cemerlang hancur, hanya menyisakan dia. Mulai saat ini, dia bukan lagi miliknya. Itu adalah tanggung jawabnya untuk berkultivasi guna memulihkan alam kekosongan cemerlang, untuk memenuhi tanggung jawab orang suci kekosongan cemerlang. Ini adalah tanggung jawab yang telah lama dia hindari, tetapi sekarang dia memilih untuk menghadapinya dan tidak akan melarikan diri lagi. Percakapannya dengan Wang Lin telah menyelesaikan gangguan di hatinya. Dia mengubur kenangan itu jauh di dalam hatinya dan menyegelnya. Li Qianmei juga akan pergi. Dia telah menerima panggilan mendesak dari tuannya untuk kembali. Giok itu tidak memasukkan apa yang terjadi, tetapi dengan kata-kata kasar, dia memerintahkan Li Qianmei untuk menggunakan susunan transfer sekte abadi untuk kembali ke sekte penghancur surga. Rasanya seperti ada sesuatu yang tersembunyi sedang bergerak.
Li Qianmei tidak bisa mendurhakai kata-kata gurunya. Sekte penghancur surga telah memberinya segalanya dan gurunya telah membesarkannya. Meskipun gurunya tidak mengatakan alasannya, dia belum pernah melihat kata-kata sekeras itu darinya. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum memasuki susunan transfer sekte abadi. Setelah dipindahkan beberapa kali, dia pergi ke sekte penghancur surga. Hatinya bingung. Dia tidak tahu mengapa gurunya mengirimkan perintah cemas seperti itu. Dalam ingatannya, gurunya selalu tenang dan tidak pernah seperti ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah Mu Bingmei dan Li Qianmei pergi, Wang Lin meninggalkan sekte abadi bersama ketua sekte dan tetua tinggi. Mereka menuju ke lokasi kompetisi antara sekte peringkat 8. Itu adalah acara utama sebenarnya. Master sekte-sekte abadi sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Dia percaya bahwa sekte peringkat 8 lainnya pasti akan kalah dan sekte abadi akan menjadi nomor 1. Karena dengan kedatangan Wang Lin, persaingan menjadi tidak seimbang lagi. Sekte abadi memiliki keuntungan luar biasa. Di mata Master Sekte dan Tetua Tinggi, pertempuran itu tidak lagi penting. Itu semua tentang ekspresi keterkejutan pada sekte peringkat 8 lainnya setelah pertempuran selesai. Namun, seperti yang dikatakan Wang Lin dan Mu Bingmei, dunia tidak dapat diprediksi. Setengah jam sebelum sekte abadi akan pergi, seberkas cahaya keluar dari sekte abadi. Sinar cahaya ini mengandung aura yang menggetarkan surga, dan melesat langsung ke arah Master Sekte. Ada seorang lelaki tua di dalam sinar cahaya. Wang Lin belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi dari lingkaran cahaya yang keluar dari tubuhnya, dia juga seseorang di tahap penyakit hawar surga. Ekspresi lelaki tua ini sangat suram, dan tanpa sepatah kata pun, dia melemparkan batu giok ke Master Sekte. Master Sekte mengerutkan kening saat dia menangkap batu giok itu. Setelah akal ilahi memindai batu giok itu, ekspresinya berubah drastis. Kemudian ekspresinya menjadi suram dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kemarahannya telah mencapai batasnya. Dia mendengus dingin dan menyerahkan batu giok itu kepada dua tetua di sampingnya. Setelah dua tetua memeriksanya, ekspresi mereka menjadi suram. Sepertinya seluruh langit sudah gelap. Tetua tertinggi yang bertarung dengan Wang Lin mengatupkan giginya dan meraung seperti angin dingin, sungguh arogansi dari Sekte Dewa. Dengan satu kata dari Sekte Dewa, kompetisi besar yang telah ada di antara Sekte peringkat 8 selama puluhan ribu tahun dibatalkan. Entah apa yang membuat Sekte Dewa menjadi gila hingga membatalkan kompetisi Sekte peringkat 8. Sekte abadiku telah bersiap selama bertahun-tahun untuk kompetisi ini, dan sekarang, dengan rekan penggarap Lu di sini, kami dapat dengan mudah menempati posisi pertama. Kami bisa saja menghapus semua rasa malu dari kompetisi sebelumnya. Apa hak Sekte Dewa untuk membatalkannya? Tetua tinggi lainnya mencibir dan mengungkapkan kemarahan di matanya. Namun, rasa keengganan dan rasa bersalah melebihi kemarahan itu. Mereka semua adalah kultivator yang kuat, dan sekte abadi bukanlah sekte kecil. Namun, hanya dengan satu batu giok dari sekte dewa, mereka harus menerima penghinaan ini. Master Sekte diam-diam merenung untuk waktu yang sangat lama dan tiba-tiba menjadi lelah. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Karena Sekte Dewa telah mengeluarkan perintah untuk membatalkan kompetisi, mereka pasti punya alasannya sendiri. Hanya saja, alasannya tidak
Kami ketahui. Sambil merasa pahit, Master Sekte memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. Rekan penggarap Lu, kompetisi peringkat 8 telah dibatalkan oleh Sekte Dewa. Saya harus membicarakan hal ini dengan para tetua lainnya. Bagaimana kalau Anda membawa sekte asal kembali ke wilayah peringkat 5 dan mempersiapkan mereka untuk dipindahkan ke wilayah peringkat 7? Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia merasakan rasa takut, seolah-olah ada sesuatu yang menggemparkan surga sedang turun. Dia merenung sejenak sebelum matanya berbinar dan dia berkata, "Bolehkah aku melihat batu giok dari Sekte Dewa?" Tetua tinggi yang memegang batu giok itu melambaikan tangan kanannya dan itu terbang menuju Wang Lin. Wang Lin menangkapnya dan memindainya dengan akal sehatnya. Hanya ada satu garis di dalam batu giok. Tidak perlu melanjutkan kompetisi sekte peringkat 8. Itu berakhir sekarang. Giok Sekte Dewa. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyebar melaluinya, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari kata-kata ini. Tampaknya itu membentuk cetakan tangan yang besar. Wang Lin terkejut, dan dia menarik akal sehatnya. Dia mengembalikan batu giok itu ke Sekte Abadi sebelum menggenggam tangannya dan pergi. Semua anggota Sekte Abadi memiliki perasaan yang rumit. Banyak yang marah, namun mereka tidak berdaya dan hanya bisa menerimanya. Li Qianmei menerima panggilan Sekte Penghancur Surga dan segera pergi. Mo Bingmei dan Wang Sanshan dipanggil kembali, tapi mereka tidak tahu alasannya. Hal-hal ini saja tidak mencurigakan, tetapi kompetisi Sekte peringkat 8 dibatalkan pada saat yang sama oleh Sekte Dewa. Semua ini terlalu aneh. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di lautan awan? Wang Lin mengerutkan kening dan sangat bingung. Sambil merenung, dia segera kembali ke tempat sekte asal berada dan memanggil Lu Yanfei dan yang lainnya. Mereka segera berkemas dan menggunakan susunan transfer untuk kembali ke benua Moluo di wilayah peringkat 5. Wang Lin samar-samar merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan menakutkan ini semakin kuat. Bahkan ketika dia mencoba berkultivasi, dia tidak bisa menenangkan dirinya. Cepat, selesaikan masalah sekte asal. Aku akan membawa kalian semua ke wilayah peringkat 7 dalam 3 hari, lalu aku akan pergi. Setelah dia kembali, dia memberikan perintah dan kemudian segera memasuki budidaya pintu tertutup. Jiwa asalnya dengan cepat memasuki Celestial Sealing Stem dan menyatu dengan jiwa Olsir. Kali ini, dia bergabung dengan Olsir bukan untuk melawan musuh, tetapi untuk meminjam kekuatan Olsir untuk secara paksa memprediksi hal yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, di peringkat 9 Sekte Penghancur Surga, saat Li Qianmei kembali ke sekte tersebut, ekspresinya berubah drastis. Ketenangannya benar-benar hilang karena keterkejutannya atas apa yang dilihatnya. 3 dari 10 tetua sedang duduk di sekitar formasi transfer tempat Li Qianmei muncul. Arai transfer tidak lagi memiliki kemampuan untuk mentransfer, sekarang menjadi formasi penyegelan. Gurunya telah meninggalkan budidaya pintu tertutupnya yang hampir terus-menerus dan duduk di luar formasi. Saat Li Qianmei muncul, matanya berbinar dan dia menatap Li Qianmei. Kamu tidak diperbolehkan keluar dari formasi ini selama 3 bulan. Jika tidak, kamu akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Bab 1266, Peluang untuk bertahan hidup. Arus bawah bergerak di dalam lautan awan, dan itu disebabkan oleh Sekte Dewa. Itu mengganggu serangkaian orang.
Li Qianmei terjebak oleh sektenya dan tidak diizinkan pergi kemanapun selama 3 bulan. Gurunya telah keluar dari budidaya pintu tertutupnya yang terus-menerus untuk menghentikan murid terpenting mereka. Dia punya kesulitannya sendiri. Dia harus melakukan ini demi keselamatan Li Qianmei. Mu Bingmei bingung dengan semua ini, tapi samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Dia pergi ke Sekte Dewa bersama Wang Sanshan tetapi tidak melihat guru Wang Sanshan, yang merupakan orang dengan kekuatan tertinggi di Sekte Dewa. Kepala Tetua, Air Daois. Saat dia memasuki Sekte Dewa, dia ditempatkan di ruang budidaya pintu tertutup. Sekte Dewa akan menyediakan semua pil, tapi dia tidak diizinkan keluar. Jika dia tahu bahwa kompetisi sekte peringkat 8 telah dibatalkan, dengan kecerdasannya, dia akan curiga. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan penyebab sebenarnya, dia akan melihat beberapa petunjuk. Namun, saat ini Mu Bingmei tidak mengetahui semua ini. Bahkan Li Qianmei tidak tahu bahwa kompetisi sekte peringkat 8 telah dibatalkan oleh Sekte Dewa. Arus bawah menyebar ke seluruh lautan awan. Di benua Moluo, semua murid sekte asal buru-buru berkemas atas perintah Luyan Fei. Butuh 3 hari untuk membersihkan semuanya. Mereka sekarang siap untuk meninggalkan wilayah peringkat 5 yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun dan pindah ke sekte asal baru yang disiapkan oleh sekte abadi di wilayah peringkat 7. Wang Lin sedang duduk di dalam ruang rahasia di sekte asal. Pikirannya menyatu dengan jiwa All-Seer di dalam Celestial Sealing Stem. Pada saat ini, dia sepertinya menjadi yang maha melihat. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya berada di bawah kendalinya, tapi itu hanya di permukaan. Setelah menyatu dengan jiwa All-Seer, Wang Lin duduk dan tangannya membentuk segel. Pikirannya menyebar ke langit dan dia mulai menyatu dengan langit. Dia membutuhkan waktu 1 hari untuk akhirnya mencapai titik di mana dia adalah surga dan surga adalah dirinya. Di bawah keadaan menyatu ini, jiwa asal Wang Lin sepertinya meninggalkan tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Hal ini memungkinkan jiwanya dan jiwa All-Seer mencapai tingkat perpaduan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terpisahkan. Jika dia hanya menggunakan mantra serangan All-Seer, Wang Lin tidak perlu menggabungkannya terlalu dalam. Namun, dia tidak menyerang, tapi mengandalkan jiwa All-Seer untuk memprediksi masa depan untuk menemukan akar dari apa yang menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. Namun, prediksi semacam ini terlalu sulit bagi Wang Lin. Bagaimanapun, dia bukanlah Sang Maha Pelihat, dan hanya menggunakan sebagian kecil dari kemampuan asli sang pelihat di dalam jiwanya untuk memprediksi masa depan dengan paksa. Pada saat ini, dalam pikirannya, matanya tertutup kabut yang tak terbatas, membuatnya tidak dapat melihat apapun sama sekali. Seolah-olah ada kekuatan yang menyelimuti dunia, tidak memungkinkan dia melihat akar permasalahannya. Namun, Wang Lin tidak menyerah, dan seluruh energi asalnya bergerak, menyebabkan dia semakin menyatu dengan All-Seer. Ketika integrasi mereka semakin dalam, dia sepertinya melupakan beberapa hal. Dia lupa bahwa dia sedang berkultivasi dan dia berada di sekte asal di Laut Awan. Saat ini, dia melupakan semua ini. Kabut yang menutupi dunia mulai berputar dengan cepat, dan suara gemuruh bergema di benaknya. Seolah-olah sepasang tangan raksasa yang tak terlihat sedang menggerakkan kabut ini, menyebabkan munculnya pusaran. Saat pusaran itu muncul, suara gemuruh yang hanya bisa didengarnya turun dan mendarat di pusaran itu. Saat ini,
pusaran itu runtuh dan menyebar dengan cepat. Saat pusaran itu tersebar, Wang Lin melihat pemandangan yang tersembunyi di balik kabut. Di dalam gambar itu, ada sepasang mata, dan matanya memancarkan tatapan dingin tanpa ampun. Sepasang mata ini menatap dengan acuh tak acuh pada seseorang yang menatap ke langit. Saat dia melihat gambar itu, pikirannya bergetar seolah ratusan ribu petir meledak di benaknya. Pikirannya hampir runtuh dan pusaran yang terbelah oleh guntur dengan cepat terbentuk kembali dan menyembunyikan gambar itu sekali lagi. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Bumi itu adalah benua Moluo. Kultivator yang melihat ke langit adalah saya. Pemilik mata memiliki budidaya yang luar biasa. Sebelum dia, aku pasti akan mati. Wang Lin menatap ke langit. Tatapannya seolah mampu menembus ruangan dan mendarat di langit di atas Moluo. Saat ini langit cerah dan cerah. Menyatu dengan jiwa yang maha melihat untuk melihat masa depan adalah batasku, tapi aku tidak mau membiarkan ini terjadi. Saya ingin melihatnya lagi. Sambil merenung, Wang Lin mendengus dingin, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke sela-sela alisnya. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya hantu yang berubah menjadi stempel penyegel surgawi di hadapannya. Stempel penyegel surgawi berputar dengan cepat. Ratapan yang keluar darinya bisa mengejutkan pikiran siapapun. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan dia memasang segel pada stempel penyegel surgawi. Ia segera bergetar dan mulai bersinar. Itu menerangi ruangan gelap sepenuhnya. Di dalam cahaya hantu, jiwa Olsir melangkah keluar dan berdiri di depan Wang Lin. Persenjataan ajaib, pengembalian jiwa, langit dan bumi tanpa batas, menampung penghormatan surga. Wang Lin jarang melafalkan mantra lengkap saat menggunakan mantra. Namun, mantra yang dia coba gunakan sangat kuat. Itu adalah niat Dao yang mendalam dalam Magic Arsenal. Saat dia mengucapkan mantra itu, mata jiwa yang maha melihat bersinar terang dan dia berjalan ke depan. Dia melewati Wang Lin dan sepertinya tumpang tindih dengan Wang Lin. Pada saat ini, jiwa Olsir berbalik, menghadap ke arah yang sama dengan Wang Lin, dan duduk. Sepertinya jiwa Olsir telah menjadi jiwa asal Wang Lin. Pada saat ini, jiwa asalnya tampaknya telah terintegrasi dengan Wang Lin. Ini bukan lagi perpaduan di mana pikiran Wang Lin memasuki stempel penyegelan surgawi. Ini adalah integrasi yang lengkap. Saat jiwa Olsir duduk dan mereka saling tumpang tindih, mustahil untuk membedakan mereka. Tubuhnya tampak berubah drastis, terkadang menjadi yang maha melihat dan terkadang menjadi dirinya sendiri. Pada saat ini, mata Wang Lin terpejam dan pikirannya bergetar. Kabut tak terbatas muncul lagi, dan kali ini lebih kuat. Ada juga pusaran yang berputar dengan cepat, dan saat Wang Lin meraung, pusaran itu runtuh dan kabut menyebar sekali lagi. Itu mengungkapkan gambar di dalamnya. Gambar ini tidak statis, tapi bergerak. Di dalam gambar, Wang Lin batuk darah di benua Moluo. Tubuhnya segera runtuh, dan saat jiwa aslinya terbang, ia menghilang. Gambarannya berubah sekali lagi. Kali ini wajah Wang Lin pucat saat dia melarikan diri keluar angkasa. Dia tidak pergi jauh ketika sebuah cermin muncul di hadapannya, dan sepasang mata kejam itu ada di dalamnya. Dengan satu tatapan, tubuh Wang Lin runtuh dan jiwa asalnya mati. Gambarannya berubah lagi. Kali ini lebih lengkap. Yang muncul adalah Wang Lin di dalam ruangan. Dia mendongak dan tidak ragu untuk pergi.
Dia tidak memperhatikan sekte yang masih berkemas dan terbang ke luar angkasa. Gambar itu tidak menunjukkan berlalunya waktu. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, dan ketika Wang Lin melarikan diri, sepasang mata tampak menembus kabut bintang, mendarat di tubuhnya. Gambar itu bergerak lagi. Kali ini Wang Lin telah berubah menjadi dewa kuno, dan dia mengaum ke langit. Di langit ada seorang lelaki tua mengenakan jubah Taoisme. Orang tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. Di dalam gambar, tubuh Wang Lin kehilangan kemampuan untuk bergerak. Orang tua itu mendekat dan menekan titik di antara alis Wang Lin. Dia mati sekali lagi. Gambar terus bermunculan, dan berbeda setiap saat. Tiba-tiba Wang Lin memikirkan segala macam cara untuk berjuang dan melarikan diri. Namun pada akhirnya, dia mati. Mati. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke depan. Keringat dingin mengalir di dahi dan tubuhnya. Dalam waktu singkat, tubuhnya basah oleh keringat. Mati. Berkat mantra All-Seer, aku melihat ribuan kemungkinan masa depan, tapi aku tidak selamat dari semua itu. Apapun yang terjadi, aku akan mati. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan, tetapi terlebih lagi, rasa keengganan. Dia yakin kepergian Li Qianmei ada hubungannya dengan dia. Kepergian Mu Bingmei ada hubungannya dengan dia. Kompetisi sekte peringkat 8 yang dihentikan ada hubungannya dengan dia. Ada seorang kultivator langkah ketiga yang sangat kuat yang ingin membunuhnya. Ini tidak sama dengan alam 7 warna, di mana kultivator langkah ketiga menggunakan kekuatan melintasi ruang untuk membuat satu telapak tangan. Ini adalah kultivator langkah ketiga yang datang dalam tubuh aslinya untuk mengambil nyawanya. Saya, Wang Lin, telah menjadi seorang kultivator yang menentang surga sepanjang hidup saya, dan saya telah menghadapi banyak krisis hidup dan mati. Tidak peduli seberapa besar krisisnya, saya harus menghadapinya. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan jebakan maut ini. Jika tidak ada jalan keluar, lalu bagaimana jika saya mati? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat tangannya terulur. Ruang penyimpanannya terbuka dan sejumlah manik penentang surga palsu terbang keluar. Dia melihat ke manik-manik itu dan kemudian mengambilnya. Cahaya 7 warna bersinar dari matanya, dan saat itu menyelimuti tubuhnya, cahaya itu memasuki manik. Manik itu menyerap cahaya 7 warna dan kemudian tiba-tiba runtuh menjadi pusaran 7 warna yang melayang di hadapan Wang Lin. Menatap pusaran 7 warna, Wang Lin mengatupkan giginya dan menghirupnya ke dalam mulutnya. Pikirannya tiba-tiba bergemuruh. Panggil yang menentang, mantra prediksi dunia. Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggunakan tubuhnya sebagai langit dan bumi untuk memanggil mantra para penentang untuk menemukan peluang untuk bertahan hidup. Saat kata-katanya bergema, pikiran Wang Lin bergetar dan aura kuat meledak di dalam tubuhnya. Itu terlintas dalam pikirannya dan terlintas dalam gambar. Itu merobek semua kabut dan membiarkan gambar terakhir muncul. Ada satu orang di foto itu. Orang tua ini adalah Liu Jinbiao, nama Dao, Tuan Jinbiao. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.